Terkait talfik, berpindah mazhab sementara, apakah syarat talfik tersebut menyikapi perbedaan pandangan fikih terhadap suatu muamalah? Bagaimanakah sebaiknya kita bertindak? Bolehkah memilih sesuatu hukum yang paling meringankan atau memudahkan kita saja? Terus ada kaidah tarjih yang diterapkan sebuah ormas dan mungkin juga golongan personal lainnya. Juga saya tidak tahu dalam menentukan suatu hukum, bagaimanakah hukum fikih mengatur tarjih ini? Terus terakhir pertanyaan yang masih berkaitan dengan hal ini, urgensitas mengamalkan pendapat dalam suatu mazhab itu seperti apa? Terutama bagi kita yang tinggal di daerah atau negara tidak homogen pemahaman berfikihnya, apakah menganut satu mazhab saja itu tetap dianjurkan atau kita fleksibel saja? Terima kasih. Yang pertama masalah talfik. Talfik itu bukan berpindah mazhab sementara ya, tapi cara talfik itu mencampur adukkan dua mazhab secara sekaligus. Contoh talfik dalam hal ini, wudhu pakai cara mazhab Syafi'i dan membatalkannya pakai cara mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i seperti mengusap kepala itu kan boleh sedikit, 1-2 helai rambut juga boleh. Tapi dalam mazhab Hanafi harus seperempat kepala. Sedangkan masalah membatalkan wudhu, menurut mazhab Hanafi, menyentuh wanita ini tidak membatalkan wudhu meskipun bersyahwat. Karena menurut mereka yang membatalkan wudhu itu adalah berjima, bukan sekedar bersentuhan. Nah, dalam hal ini kalau kita mencampur adukan dua mazhab sekaligus, kita wudhunya pakai cara Syafi'i karena cara yang paling enteng. Kemudian pakai cara masalah membatalkannya pakai mazhab Hanafi, yaitu lebih enteng dari mazhab Syafi'i masalah bersentuhan. Maka di sini terjadi yang namanya talfik, campur aduk dua mazhab. Secara yang menyatakan dengan cara wudhu, menurut mazhab Hanafi, wudhu kita tidak sah karena mengusap kepalanya kurang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, wudhu kita batal karena bersentuhan dengan lawan jenis. Jadi ini namanya talfik. Apakah boleh talfik? Di sini ulama beda pendapat, dan di mazhab Syafi'i sendiri lebih condong kepada tidak memperkenankan talfik kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan sebagian menyatakan tidak boleh juga. Bagaimana solusinya? Sebisa mungkin kalau kita bisa berpegang teguh dengan mazhab kita, mazhab masyarakat Indonesia adalah mazhab Syafi'i, maka lakukanlah. Kalaupun ternyata susah, ambil pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i juga ada beberapa pendapat yang itu sama dengan mazhab yang lain. Seperti kita menyentuh, masalah membatalkan wudhu, yang batal itu hanya yang menyentuh, sedangkan yang disentuh tidak batal. Itu ada pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi kapan digunakan? Dalam keadaan darurat saja, seperti dalam keadaan tawaf. Atau kalau sudah terlanjur nggak bisa, ya sudah nggak apa-apa, tapi bukan dijadikan keseharian ya. Dalam artian menggunakan pendapat mazhab lain atau pendapat yang lemah dalam mazhab kita itu digunakan saat-saat darurat saja. Contohnya seperti kita tawaf tidak bisa menghindari persentuhan kulit, maka di situ ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita selalu mengambil pendapat-pendapat yang ringan, ini kata ulama mazmum, tercela. Ada tidak boleh tatabur rukhas. Tatabur rukhas itu mengambil yang enteng-entengnya saja, ini berbahaya. Nanti selalu akan mencari pembenaran diri. Setiap perbuatannya malah dia nanti, oh ini ada yang mengatakan halal, oh ini ada yang mengatakan boleh. Nah, ini tidak diperkenankan karena nanti berakibat fatal pada masalah dia, dengan hubungan dia dengan Allah, karena akan selalu mencari pembenaran untuk segala sesuatu yang dia lakukan. Tapi kalau dalam keadaan darurat, kita diperkenankan untuk mengambil pendapat dari mazhab lain. Itu yang pertama. Kemudian yang masalah tarjih,
Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada yang namanya ashabut tarjih, seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu mentarjih pendapat ashab. Di mazhab Syafi'i sendiri sini terkadang Imam Syafi'i mempunyai 3 pendapat. Terkadang ashab atau ulama mazhab Syafi'i sebelum masa Imam Ghazali, antara masa Imam Syafi'i dan Imam Ghazali itu banyak juga kadang beda pendapat. Nah, di sini ada namanya masa tarjih, itu Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kemudian setelah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ada Imam Ibn Hajar, ada Imam Romli, ada Imam Khatib, itu juga termasuk ashab tarjih. Jadi mentarjih pendapat, silang pendapat antara ulama Syafi'i atau antara pendapat Imam Syafi'i sendiri. Nah, terkadang kayak pendapat Imam Romli dan Imam Ibn Hajar ini sering beda pendapat, dan kita boleh mengambil pendapat yang manapun. Ini kan masalah tarjih. Kemudian untuk tarjih di Muhammadiyah sendiri ada yang namanya majelis tarjih. Mereka tarjihnya lebih kepada tidak merujuk kepada mazhab tertentu, akan tetapi lebih kepada kajian Quran dan hadis. Nah, mereka mempunyai kaidah tarjih tersendiri. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i kaidah tarjihnya tidak seperti itu, akan tetapi tarjih itu diantara pendapat-pendapat ulama mazhab Syafi'i yang secara tarjihnya itu melalui ada namanya di pembahasan usul, ada pembahasan tentang masalah illah atau masalah pembahasan dalil, manakah dalil yang paling kuat, itu pendapat yang paling rojih. Rojih itu artinya yang paling kokoh. Kemudian di mazhab Syafi'i sendiri, khususnya di Indonesia, ada yang namanya LBM, Lembaga Bahsul Masail. Di pondok-pondok baik di Nahdlatul Ulama ataupun di Lirboyo, Langitan dan lain sebagainya, ada yang namanya LBM, Lembaga Bahsul Masail, untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan terkini. Nah, nanti biasanya di situ mentarjih pendapat ashab Syafi'i atau ulama mazhab Syafi'i. Kalau di Muhammadiyah tersendiri ada majelis tarjih yang juga pendapatnya terkadang berganti di setiap periode tarjihnya, karena di majelis tarjih sendiri dari masa ke masa orangnya berbeda-beda dan tingkat pemahaman terhadap Quran dan hadis juga berbeda, sehingga menyebabkan hasil dari majelis tarjih juga berbeda. Ini masalah tarjih. Kemudian masalah urgensitas mengamalkan pendapat dalam suatu mazhab. Jadi kalau di masa sahabat, ketika Rasulullah masih ada, maka para sahabat ketika mendapat suatu permasalahan dalam masalah fikih ataupun akidah, itu langsung bertanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak mempunyai jawaban, Rasulullah menunggu wahyu. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat mempunyai mazhab tersendiri sebagai seorang mujtahid. Salah satu yang terkenal itu seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Itu terkenal dengan banyak berfatwa. Nah, di masa-masa sahabat itu seseorang biasanya bertanya bebas, mau tanya ke sahabat siapa saja. Dan waktu itu mazhab fikih belum dikodifikasi, belum tertulis, hingga 100 tahun lebih setelahnya. Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80, wafat tahun 150 Hijriah. Nah, di masa Imam Abu Hanifah mulai ada yang namanya kodifikasi mazhab-mazhab fikih. Sehingga antara masa sahabat, kemudian masa tabi'in, masa tabi'in, di saat itu memang seseorang bebas bertanya kepada siapa saja. Nah, intinya yang tidak diperkenankan adalah tatabur rukhas, mengambil pendapat-pendapat yang ringan-ringan saja. Bolehkah seseorang pindah mazhab? Boleh saja. Yang tidak boleh itu pindah-pindah, dikit-dikit pindah, dikit-dikit pindah. Permasalahannya nanti tidak ada konsistensinya dalam sebuah ibadah, dalam mengambil satu pendapat.
Terus di urgensitas mengamalkan pendapat dalam suatu mazhab, karena kita di Indonesia atau kita masyarakat Indonesia yang secara mayoritas adalah mazhab Syafi'i, sebisa mungkin menjalankan mazhab Syafi'i. Sedangkan untuk di Korea, Cina, Jepang, karena kebanyakan di situ beberapa dai memang berasalnya dari Pakistan, sehingga beberapa penggunaannya itu mazhabnya itu menggunakan mazhab Hanafi, atau ada sebagian juga memang bantuan dari Turki, masjid-masjidnya, begitu juga imam-imamnya, atau dari bantuan dari Saudi, begitu juga dai-nya, sehingga lebih condong ke mazhab Hambali. Bagaimana? Biasanya cuman beda, nggak terlalu jauh ya masalah seperti waktu sholat. Yang intinya di situ. Kalau sekedar masalah membatalkan wudhu, kita masih bisa berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i. Mungkin permasalahannya bisa lebih dijelaskan lagi ya, permasalahan apa saja. Karena selama ini seperti untuk urusan ubudiyah atau seperti urusan ibadat, mulai dari taharah, salat, puasa, zakat, dan haji, insyaallah mazhab Syafi'i masih bisa digunakan secara fleksibel di mana-mana, kecuali yang masalah seperti tawaf yang tidak bisa menghindari bersentuhan tangan, tidak bisa menghindari bersentuhan kulit dengan lawan jenis, mungkin kita bisa pakai pendapat yang lain. Jadi kapan sebuah pendapat yang ringan ini dipakai adalah dalam keadaan darurat. Jadi seperti itu. Kalau tidak darurat, maka tidak bisa dipakai. Jadi ini masalah bermadhab. Jadi silahkan berpegang teguh pada mazhab Syafi'i. Tinggal tanyakan permasalahan lebih spesifik seperti apa, karena setiap permasalahan berbeda tingkat daruratnya seperti apa. Allahu a'lam bishawab.